Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada satu fenomena yang sering terjadi, tetapi jarang berani dibicarakan secara terbuka, yaitu ketika sebuah lembaga, yayasan, atau organisasi sosial membawa nama agama, membawa misi dakwah, membawa kalimat amal soleh, tetapi di balik itu ada karyawan yang bekerja keras dengan gaji kecil, beban besar, dan tekanan yang tidak sedikit. Mereka diminta ikhlas, mereka diminta sabar, mereka diminta menganggap pekerjaannya sebagai ladang pahala, kalimatnya terdengar indah. Ini bukan sekadar kerja, ini amal soleh. Jangan terlalu hitung-hitungan, yang penting berkah. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah cukup. Di sini kita berjuang, bukan cari dunia. Sekilas kalimat itu benar, karena memang bekerja untuk kebaikan bisa menjadi ibadah. Membantu dakwah bisa menjadi amal soleh, berkhidmat kepada umat bisa menjadi jalan pahala. Tetapi masalahnya adalah, apakah amal soleh boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak manusia? Apakah kata ikhlas boleh dipakai untuk menekan orang yang sedang berjuang menafkahi keluarganya? Apakah berkah boleh dijadikan pengganti kewajiban membayar upah yang layak? Sahabat muslim, Islam adalah agama yang sangat memuliakan pekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang pekerja diberikan haknya dengan baik. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bicara tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang keadilan sosial. Islam tidak hanya mengajarkan salat, puasa, zakat, dan sedekah, tetapi Islam juga mengajarkan agar manusia tidak menzalimi manusia lain. Karena dalam Islam, menahan hak orang lain adalah perkara serius. Maka ketika ada karyawan yang bekerja dari pagi sampai sore, mengurus program yayasan, membuat konten dakwah, mengelola donasi, melayani masyarakat, menghadapi target, bahkan kadang lembur tanpa bayaran yang jelas, lalu ketika mereka bertanya soal gaji, kesejahteraan, atau hak kerja, jawabannya hanya, yang penting ikhlas. Maka disitulah masalahnya. Karena ikhlas adalah urusan hati seorang hamba dengan Allah, tetapi membayar hak pekerja adalah kewajiban manusia kepada manusia lain. Jangan sampai kalimat agama dipakai untuk membungkam keluhan orang kecil. Jangan sampai kata amal soleh dipakai untuk menutupi sistem kerja yang tidak adil. Dan jangan sampai lembaga yang membawa nama kebaikan justru melukai orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sahabat muslim, karyawan juga manusia. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya kebutuhan hidup. Mereka harus membayar makan, sekolah, listrik, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Mereka boleh ikhlas bekerja, tetapi bukan berarti mereka tidak butuh dihargai. Mereka boleh mencintai dakwah, tetapi bukan berarti mereka harus terus-menerus menanggung beban tanpa kesejahteraan. Mereka boleh sabar, tetapi sabar bukan berarti diam terhadap ketidakadilan. Karena dalam Islam, kezaliman tetaplah kezaliman. Meskipun dibungkus dengan bahasa yang indah, amal soleh itu mulia, tetapi amal soleh tidak boleh menjadi alat untuk mengeksploitasi. Dakwah itu mulia, tetapi dakwah tidak boleh dibangun di atas kelelahan orang-orang yang haknya diabaikan. Yayasan itu bisa menjadi jalan kebaikan, tetapi yayasan juga harus profesional, amanah, dan adil kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sahabat muslim, kita perlu membedakan antara perjuangan dan pemanfaatan. Perjuangan adalah ketika semua pihak sama-sama berkorban secara adil. Pemanfaatan adalah ketika satu pihak terus diminta berkorban, sementara pihak lain merasa berhak menuntut tanpa memberi hak yang layak. Kalau sebuah yayasan memang belum mampu memberi gaji besar, maka setidaknya harus ada kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan. Jelaskan kondisi lembaga dengan jujur. Buat beban kerja yang masuk akal. Jangan menuntut seperti perusahaan besar jika kemampuan membayar masih kecil. Jangan meminta loyalitas penuh, tetapi hak dasar tidak dipenuhi. Karena keberkahan sebuah lembaga bukan hanya dilihat dari banyaknya program, bukan hanya dari banyaknya donasi, bukan hanya dari indahnya konten dakwah, tetapi juga dari bagaimana lembaga itu memperlakukan orang-orang yang bekerja di balik layar. Apakah mereka dihargai? Apakah mereka diperlakukan dengan adil? Apakah hak mereka ditunaikan? Apakah suara mereka didengar? Sahabat muslim, kebaikan yang sejati tidak boleh menyakiti orang yang memperjuangkannya. Dakwah yang benar tidak boleh mengorbankan martabat pekerjanya. Dan amal soleh yang tulus tidak boleh dijadikan alasan
untuk mengabaikan tanggung jawab. Maka untuk para pemimpin yayasan, lembaga sosial, dan organisasi dakwah, ingatlah, karyawan bukan hanya tenaga kerja, mereka adalah amanah. Di balik senyum mereka mungkin ada lelah yang tidak pernah terlihat. Di balik loyalitas mereka